Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Didik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan sebuah pasien ya, pasien laptop. Dan yang jadi permasalahan adalah beberapa keyboardnya yang bermasalah ya. Tombol keyboardnya bermasalah, ada beberapa huruf yang tidak jalan lah gitu ya. Jadi memang nanti bongkar terus ganti ya. Terus ini juga memang si casingnya itu udah rusak ya nih, makanya dikasih repair kayak gini ya di casingnya itu. Nah, nanti kita lihat langkah-langkahnya ya, cara membongkarnya dan cara memasangnya. Ini kebetulan memang belinya yang tanpa case ya. Kalau dengan case-nya, bagian bawahnya ini agak mahal nih. Cuman kalau tanpa case gini biasanya agak ribet ya bongkarnya ya. Nanti mungkin bisa dilihat ya. Nah ini karena kita harus ngebuka yang, ini nih ya. Ini ada lubang-lubang untuk ngunci ke itu ya, ke bagian casing yang ada di laptopnya. Ini kita harus ngebongkar satu-satu ya. Nih. Nah, itu cuman harganya jadi lebih murah ya. Kalau yang dengan cash lumayan biasanya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat harganya, 100 ribuan lebih ya. Kalau yang dengan ini hanya 43.000 memang beli di toko online ya. Itu. Oke, itu ya. Kita simak cara-caranya sebagai berikut. Oke, kita pertama buka baut-baut ya. Nah, ini yang di pinggir ya, seperti biasalah di laptop ya. Bagian bawahnya ini harus dibuka semua. Lalu kita buka bagian CD-ROM ya, karena ini udah bautnya udah kebuka ya, yang ada di bagian kiri itu. Nah, kita buka CD-ROM-nya, karena kalau tidak buka ya nyangkut lah. Nah, udah beres ya, ini itu buka CD-ROM. Lalu ya kita buka case-nya ya, biar kelihatan bagian dalam dari motherboard atau laptop. Nah, ini dia bagian dalamnya ya. Nah, nanti kita buka baterainya ya. Nah, ini harus kita buka power baterai. Terus juga kita buka ini ya, SSD-nya atau hard disk-nya biar nanti pas mencopot nggak susah. Ini kita buka baut-baut baterainya semua ya. Ada 3 kalau nggak salah ya. Bagian pinggir, wah, ya ada 3 ya. Ada 3 baterai. Nah, ini penting biar nggak koslet ya. Dia terus memudahkan juga pas buka. Terus kita buka juga speaker. Nah, ini dia speaker dari laptopnya ya. Ini ada 2 ya, kanan kiri. Terus selanjutnya kita buka ini ya, baterai dari motherboard ya. Ini kebetulan yang tipe lama ya, baterainya di sini. Terus baru kita buka konektor yang ke USB pinggir gitu ya, terus ke mousepad dan lain-lain itu ada di sini ya. Ada di motherboard bagian sini. Ini jangan sampai lupa karena takutnya nanti ke putus ya, ke ini ke kalau itu narik motherboard lah kita takutnya putus gitu. Hati-hati juga karena ini plastik, kabel plastik biasa ya. Lalu kita buka juga kabel wifi, ini harus dibuka juga. Terus kita buka juga nanti ini kabel wifi ini sampai pinggir ya, dibuka sampai pinggir aja karena tak biar motherboard ya gampang lah buka boardnya itu motherboardnya ya, sampai pinggir sini. Lalu kita buka juga heatsink ya, heatsink ini kalau nggak salah ada 2 ya bautnya ya. Dan ini sumber powernya kita buka, sumber power heatsinknya. Terus buka ya ini kipas ya, barusan kita buka kipas. Nah ini kita buka heatsinknya dari untuk yang prosesor ya, untuk mendinginkan prosesor. Kita buka nanti sekalian repasta. Nah ini kabel keyboardnya ya. Nah ini yang utama itu kita akan ganti ini kabel keyboard ini. Nah setelah itu baru kita buka baut-baut yang di motherboard. Ya, ada sekitar 3 lah gitu ya, 3 baut. Lalu kita buka juga ini ya untuk LCD.
baut untuk LCD kita buka, dan juga nanti bagian kanan juga ada nih, kalian buka aja. LCD-nya kita copot biar tidak menghalangi pas kita masang keyboardnya nanti ya. Keyboard ada jadi dua, bagian kanan dan kiri. Lalu kita buka juga kabel yang ke monitor ya, kabel display. Ini jangan sampai terlewat, karena kalau ke ini ya, kecopot kencang itu bisa putus juga gitu. Oke ya, nah kita copot LCD-nya. Jadi kita akan mudah nanti ngebongkar motherboardnya. Nah ini dia udah kebuka ya. Nah, kita singkirkan dulu ya motherboard mah. Nah itu kita ada nih klem-klem gitu ya, dari plastik kita bongkar semua tuh. Pakai solder ya, pakai solder, kalau nggak ya pakai yang tajam lah gitu, dicopot-copotin nih semua ya. Nah, itu bukan ruginya apa, agak susahnya kalau kita beli yang tidak dengan cash ya. Kalau dengan cash gampang. Nah ini contohnya Mang buka yang plastiknya ya, biar tutup motherboardnya itu ketutup keyboardnya itu bisa diambil atau dicopot ya. Ini lumayan pekerjaannya agak lama ya. Nah ini udah beres semua, kita buka tutup keyboardnya. Nah setelah itu kita buka juga bagian hitam ini nih ya. Bagian hitam ini juga ada klem-klem plastik gitu ya, yang mengunci motherboard keyboard ya, mengunci keyboard ke bagian depan ya, atau yang mengunci bagian depan keyboard lah. Ini memang sudah bongkar ya, lalu kita solder lagi, dan keyboard yang baru sudah dipasang ya. Ini masih ada bekas-bekas plastiknya, kita solder lagi gitu. Solder semua, bahkan kalau perlu ya mungkin pakai lem tembak lah biar agak kuat ya, pakai solder biasa. Nah kalau udah beres kita pasang lagi ya. Tadi keyboard yang baru udah terpasang ya, udah terpasang, kita pasang lagi tutup ini ya. Nah ini baru nanti ya diklem lagi, dilem lagi ya, yang bagian nempelnya ke, nah itu kan ada plastik tuh, nah itu ya, kita solder lagi nih biar nempel kuat lah gitu ya. Nah ini udah beres, kita pasang lagi motherboardnya ya. Nah kita reassemble lagi semua sampai, nah ini udah memang sudah coba tes ya pakai softwarenya, dan ini semua sudah terpasang semua, tinggal ditutup cover aja. Oke, itu tadi ya cara membongkarnya dan memasangnya. Cuman Mang minta maaf nih ya, kebetulan Mang pakai action cam ya yang Wipro, terus cahayanya kurang bagus, jadi kualitas gambarnya nggak terlalu bening lah ya. Tapi kelihatan lah langkah-langkahnya seperti apa. Kita coba aja langsung ya. Kita nyalakan laptopnya. Ini memang apa namanya, jenis Lenovo yang IdeaPad 320 ya. Nih, jadi si keyboardnya itu memang di bagian atas ini, jadi tidak dicopot. Karena ada beberapa yang keyboardnya itu bisa dicopot dari atas ya. Kalau ini tidak ya, harus ngebongkar dulu motherboard baru masuk ke keyboard. Nah ini dia ya, udah masuk. Kita coba pakai notepad aja ya biar kelihatan jelas lah ya. Notepad. Nah ini pakai notepad. Kita coba beberapa huruf ya. Mana kelihatan ya, coba agak zoom ya. Nah ini ya, geser. Nah ini dia ya. Nih, QWERTY ada ya, semua huruf. Kemarin sih ya huruf R nggak jalan, terus juga ada beberapa kayak buka kurung, terus titik 2 itu juga nggak jalan. Kalau sekarang sih aman semua ya, tuh udah bisa masuk semua. Jadi itu ya cara apa namanya, mengganti keyboard dari Lenovo IdeaPad 320 ini. Ya cukup lumayan tricky ya,
Jadi memang harus diikuti langkah-langkahnya, cara pemasangannya, dan memang karena belinya itu beli tadi ya, beli tidak dengan case-nya, melainkan seperti ini kita harus ngebongkar-bongkar ya. Terus kita lem lagi. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.